Halo, selamat datang para mahasiswa dan rekan-rekan sejawat sekalian dalam sesi pembelajaran komprehensif kita hari ini. Saya sangat antusias untuk memandu Anda. Baik, mari kita langsung mendalami materi ini. Hari ini, kita akan membedah secara logis salah satu mahakarya fisiologis tubuh manusia, yaitu sistem endokrin. Kita tidak akan sekedar melihatnya dari permukaan saja, tidak. Kita akan menyelam jauh ke tingkat seluler, mengintegrasikan arsitektur biomolekuler yang kompleks dengan manifestasi klinis yang nantinya akan sering Anda temui di lapangan. Pendekatan analitis ini sungguh esensial untuk menjembatani kesenjangan antara riset dasar yang fundamental dan praktik klinis di era modern. Adapun agenda pembahasan sistematis kita kali ini mencakup 6 poin utama. Kita akan mulai dari dasar molekuler sistem endokrin, kemudian membahas patofisiologi umum, dilanjutkan dengan patomekanisme lengkap diabetes mellitus, disfungsi kelenjar tiroid autoimun, disregulasi akses HPA adrenal, dan kita akan menutupnya dengan terapi translasi beserta kesimpulan. Mari kita mulai dengan bagian pertama, dasar molekuler sistem endokrin. Perlu dipahami rekan-rekan bahwa sistem endokrin itu beroperasi layaknya sebuah sistem penyiaran global. Ia menggunakan sirkulasi darah untuk mendistribusikan pesan berupa hormon ke organ-organ target. Nah, letak dan jenis reseptor penerimanya ini sepenuhnya ditentukan oleh sifat molekuler dari ligan tersebut. Ada 3 arsitektur reseptor utama yang wajib Anda pahami. Pertama, G-protein coupled receptors atau GPCRs. Ini adalah reseptor transmembran yang mengaktifkan kaskade CAMP atau PLC, contohnya adalah jalur untuk hormon TSH. Kedua, reseptor tyrosine kinase atau RTKs. Reseptor ini unik karena memiliki aktivitas enzimatik intrinsik melalui mekanisme autofosforilasi tirosin yang mana sangat krusial untuk hormon seperti insulin. Dan yang ketiga, reseptor intraseluler nukleer. Ini khusus untuk hormon lipofilik seperti kortisol dan tiroksin yang mampu langsung berikatan dengan DNA pada elemen respons hormon untuk memodulasi transkripsi gen secara langsung. Kita melangkah ke bagian kedua, patofisiologi umum gangguan endokrin. Pertanyaan klinisnya adalah, apa yang terjadi ketika jaringan komunikasi yang sangat presisi ini mengalami disrupsi? Secara konseptual, seluruh endokrinopati dapat diklasifikasikan ke dalam 3 prinsip patofisiologis utama. Pertama, hiposekresi. Ini adalah kondisi defisiensi hormon yang seringkali diakibatkan oleh hancurnya kelenjar akibat proses autoimun, infeksi, atau mutasi genetik yang merusak sintesis hormon itu sendiri. Kedua, sebaliknya, adalah hipersekresi, yaitu kelebihan hormon akibat hilangnya mekanisme rem atau umpan balik negatif, biasanya dipicu oleh tumor jinak seperti adenoma atau stimulasi antibodi autoimun. Dan ketiga, ini yang sangat memikat untuk diteliti di era modern, yaitu resistensi hormon. Pada kondisi ini, secara kuantitas, hormon disirkulasi cukup, bahkan tinggi, namun organ target gagal merespons. Penyebabnya bisa karena mutasi pada reseptor atau kegagalan transduksi sinyal di hilir. Ini adalah kerangka kerja fundamental yang akan kita pakai seterusnya. Selanjutnya, bagian ketiga, patomekanisme lengkap diabetes mellitus sebagai tinjauan molekuler kita. Sebagai prototipe paling utama dari gangguan metabolik, kita mutlak harus tahu bagaimana kondisi normalnya, bagaimana sebenarnya insulin bekerja. Mari kita urutkan kaskade intraseluler sehat yang memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel. Langkah pertama, insulin berikatan dengan reseptor RTK. Langkah kedua, ikatan ini memicu autofosforilasi tirosin pada substrat reseptor insulin, yaitu RSS1 dan 2. Ketiga, proses ini mengaktifkan enzim P3K. Keempat, terjadilah fosforilasi protein kinase B atau AK. Dan puncaknya, langkah kelima, sinyal ini memicu pergerakan atau translokasi transporter glukosa yang kita kenal sebagai GLUT4 dari dalam sel bergerak menuju membran plasma untuk menyedot glukosa masuk. Sebuah proses seluler yang sungguh sangat elegan, bukan? Namun, mari kita telusuri bagaimana kondisi patologis menghancurkan elegansi sistem tersebut, khususnya pada diabetes tipe 2. Pasien dengan kondisi obesitas akan mengalami penumpukan atau akumulasi lipid ektopik seperti diasilgliserol dan seramida di jaringan otot dan hati mereka. Lipid-lipid jahat ini kemudian bertindak sebagai pemicu yang mengaktifkan apa yang kita sebut sebagai kinase stres intraseluler, contohnya JNK dan PKC-theta. Lalu apa dampaknya? Kinase ini benar-benar melakukan sabotase molekuler. Mereka memfosforilasi molekul IRS1, tetapi di lokasi yang salah. Mereka memfosforilasi residu serin dan treonin, bukan tirosin. Fosforilasi yang salah alamat ini secara total memblokir interaksi dengan enzim PI3K. Kaskadenya terputus, GLUT4 tidak bisa bertranslokasi ke membran, dan akhirnya glukosa terjebak menumpuk di luar sel. Nah, inilah wujud nyata biologi molekuler dari apa yang sering Anda sebut sebagai resistensi insulin.
Kegagalan molekuler di tingkat mikroskopis tadi secara langsung akan bermanifestasi menjadi sindrom makroskopis yang sangat lazim kita temui, yaitu trias klasik diabetes. Karena glukosa menumpuk di dalam darah, ginjal tidak lagi mampu mereabsorpsi seluruh glukosa tersebut. Hal ini memicu efek diuresis osmotik yang bermanifestasi sebagai poliuria, atau pasien menjadi sangat sering berkemih. Banyaknya cairan yang terbuang ini memicu dehidrasi seluler, yang bermanifestasi sebagai polidipsia, rasa haus yang ekstrim. Dan karena glukosa terblokir tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh mengalami kelaparan secara harfiah, sehingga memicu polifagia atau rasa lapar terus-menerus. Untuk mendiagnosisnya secara klinis, kita menggunakan parameter laboratorium kuantitatif yang ketat. Di antaranya, glukosa darah puasa lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter, dan parameter kontrol jangka panjang yaitu HbA1c lebih dari atau sama dengan 6,5%. Kita beralih ke bagian keempat. Disfungsi kelenjar tiroid autoimun. Kelenjar tiroid ini adalah konduktor bagi laju metabolisme basal kita dan ia sangat esensial bagi perkembangan neurokognitif sejak fase embrionik. Proses sintesis hormon tiroid di dalam folikel adalah mekanisme yang sangat presisi, diawali dengan proses penangkapan iodida aktif dari darah melalui pompa sodium iodide symporter atau NIS. Iodida ini kemudian dioksidasi dan digabungkan ke molekul tiroglobulin oleh enzim master kita, yaitu enzim thyroid peroksidase atau TPO. Enzim TPO inilah yang bertugas menyatukan molekul-molekul tirosin beriodium dalam proses yang disebut coupling untuk membentuk hormon utama kita, tiroksin atau T4, dan triodotironin atau T3. Pada akhirnya, di bawah stimulasi hormon TSH dari hipofisis, hormon-hormon ini diendositosis dan disekresikan ke sirkulasi darah. Mengingat peran enzim TPO ini sangat sentral, ini akan menjadi kunci untuk memahami patologi di slide berikutnya. Menariknya, sistem imun yang salah arah bisa menciptakan dua kutub penyakit yang sama sekali berlawanan pada kelenjar tiroid ini. Mari kita bandingkan. Pertama, penyakit Graves. Ini adalah model klasik dari hipersekresi. Pada Graves, tubuh menghasilkan antibodi yang bentuknya menyerupai TSA. Antibodi peniru ini berikatan dengan reseptor TSA dan bertindak sebagai agonis. Ia terus-menerus memacu jalur intraseluler, menyebabkan badai produksi hormon tiroid secara masif dan benar-benar mengabaikan sistem umpan balik negatif tubuh. Berlawanan tajam dengan itu kita punya tiroiditis Hashimoto. Ini adalah model dari hiposekresi. Di sini, sistem imun yang dimediasi oleh sel TCD8 positif dan antibodi mematikan yang secara spesifik menyerang enzim TPU tadi, secara sistematis menghancurkan sel-sel folikuler tiroid melalui proses apoptosis. Ujungnya, pasien jatuh ke dalam kondisi hipotiroidisme permanen. Dua mekanisme imunologis yang sangat kontras dengan hasil klinis yang juga berseberangan. Bagian kelima, mari kita bahas disregulasi aksis HPA adrenal. Korteks adrenal adalah pabrik steroid vital tubuh yang memproduksi mineralokortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Sama seperti tiroid tadi, mari kita bedah dua spektrum ekstrim terkait fungsi adrenal ini. Di satu sisi, kita dihadapkan pada sindrom Cushing, yang merupakan wujud dari hiperkortisolisme absolut. Kondisi kelebihan kortisol ini bisa bersifat iatrogenik atau akibat terapi obat-obatan steroid jangka panjang, bisa juga dependen terhadap hormon ACTH karena adanya tumor di hipofisis, atau independen terhadap ACTH jika sumber masalahnya adalah tumor fungsional di kelenjar adrenal itu sendiri. Di sisi yang berlawanan, ada penyakit Addison. Ini adalah suatu insufisiensi adrenal primer kronis yang sangat mengancam jiwa. Di negara-negara maju, penyebab paling dominannya adalah proses autoimun yang menghancurkan enzim esensial bernama 21-hidroksilase. Hancurnya enzim ini menghentikan jalur produksi kortisol dan aldosteron secara total. Pernahkah Anda sebagai klinisi bertanya-tanya, mengapa pasien dengan sindrom Cushing memiliki wujud fisik yang begitu khas dan mudah dikenali? Alasan patofisiologisnya berakar kuat di tingkat reseptor. Glukokortikoid yang berlebih itu akan membanjiri dan berikatan dengan reseptor intraseluler GR-alpha, yang mana memicu efek katabolik yang sangat intens. Di organ hati, terjadi proses pembentukan gula baru atau gluconeogenesis secara ekstrim. Di jaringan otot, terjadi pemecahan protein secara masif, sehingga pasien mengalami kelemahan otot bahu dan paha yang kita sebut miopati proksimal. Uniknya lagi, terjadi penataan ulang distribusi lemak tubuh yang abnormal menuju pusat tubuh atau sentripetal, menghasilkan wajah yang membulat seperti bulan atau moon face dan tumpukan lemak di punggung atau buffalo hump. Lebih jauh lagi, hormon ini menghambat sintesis kolagen, menyebabkan kulit perut kehilangan kekuatan strukturalnya, sehingga meregang dan robek di lapisan bawah, memunculkan guratan ungu khas yang disebut purple striae. Jadi, setiap tanda fisik yang Anda lihat adalah cerminan langsung dari hiperaktivitas reseptor di tingkat genetik. Sebaliknya,
Pada penyakit Addison, ketiadaan hormon memicu malapetaka fisis yang bisa berakibat fatal. Hilangnya hormon mineralokortikoid, yaitu aldosteron, berarti gen transporter natrium di ginjal tidak lagi diekspresikan. Apa hasilnya? Tubuh akan membuang natrium secara masif melalui urin, sementara kalium justru ditahan di dalam darah. Ketidakseimbangan elektrolit ini memicu shock hipovolemik fatal yang kita kenal sebagai krisis adrenal. Dan yang tidak kalah menarik secara fisiologis, hilangnya kortisol berarti hilangnya sinyal umpan balik negatif ke otak. Otak akan merespons ini dengan memicu kelenjar hipofisis untuk memproduksi hormon secara berlebihan. Dan sebagai efek samping kaskade molekuler ini, hormon perangsang melanosit ikut diproduksi secara masif. Inilah mekanisme pasti mengapa pasien Addison selalu datang dengan keluhan hiperpigmentasi atau kulit yang menggelap secara patognomonik, terutama pada area mukosa bibir dan lipatan kulit mereka. Terakhir, kita masuk ke bagian ke-6, terapi translasi dan kesimpulan akhir. Nah, rekan-rekan, kini kita tiba di titik yang krusial. Disinilah teori biomolekuler yang rumit tadi menjembatani dan menciptakan farmakologi klinis masa depan. Manajemen penyakit endokrin modern saat ini telah beralih. Kita tidak lagi sekedar menambal gejala, melainkan menargetkan defek molekulernya secara sangat presisi. Obat lini pertama seperti metformin misalnya, ternyata bekerja dengan cara mengaktifkan enzim AMPK hepatik tepat di tingkat intraseluler. Obat golongan inhibitor SGLT2 seperti empagliflozin secara pintar memblokir saluran reabsorpsi glukosa di ginjal, sehingga kelebihan gula langsung dibuang melalui urin. Dan agonis GLP-1 memperbaiki respons sekresi sel beta pankreas secara cerdas menyerupai hormon inkretin alami. Dan kedepannya, horizon riset bioteknologi saat ini sedang berlari kencang menuju terapi gen, restorasi jaringan menggunakan sel punca untuk meregenerasi pulau Langerhans di pankreas, dan bahkan modulasi epigenetik dengan tujuan mulia, menyembuhkan resistensi reseptor langsung dari akarnya, bukan sekedar merawat penyakitnya. Jadi kesimpulan krusial dari pemaparan kita hari ini dapat dirangkum secara sempurna melalui pernyataan ini. Pemahaman biologi molekuler atas reseptor target dan defek intraseluler adalah fondasi pijakan inovasi terapeutik presisi di era modern. Ilmu endokrinologi itu jelas bukan sekedar ajang menghafal nama-nama kelenjar, melainkan seni memahami bahasa biokimia dari kehidupan itu sendiri. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video pembelajaran sistematis seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, lalu klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih banyak atas atensi ilmiah Anda, namun sebelum Anda menutup sesi ini, pikirkanlah sebuah pertanyaan ini. Jika hari ini kita sudah mulai bisa memanipulasi reseptor di tingkat genetik, apakah mungkin di dekade mendatang kita tidak akan lagi sekedar mengobati kelainan endokrin, melainkan mampu menulis ulang takdir seluler manusia seutuhnya? Sebuah pemikiran yang menarik, bukan? Sampai jumpa di kelas berikutnya.